Ini ceritanya sampai ke sini gimana ceritanya Mas? Saya sampai Mas sini Pur. seneng kalau saya. Kenapa? Saya Kulon Progo itu seperti rumah kedua saya. Kok bisa? Loh, saya daerah sini apal Mbak. Mana contohnya? Loh, Pengasih. Ah. Kulon Progo itu ada daerah yang kawasannya itu orangnya murung itu ada. Kok murung? Sami galau. Sapi galau, sapi Iya. galau. Beda sidik. Oh iya, kalau sini tahu apa? Sini masih Pengasih ya Pak ya. Pengasih. Oh tanya ke sini. Lah iya nyocoknya. Katanya kenal. Lah yo kenal sama Pak Supriyanto. Oh. Iya, kita sekarang memang di Balai Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, Kapanewon Pengasih, Pengasih. Kulon Progo. Tepuk Boleh tangan. Jadi sudah keliling-keliling dan hari ini kita menyapa para pelaku Betul. UMKM di Pengasih ini ya. Bersama saya Marta Sasongko. Dan saya Purski Panjang. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan Yes, UKM DIY. betul sekali. Yaitu acara yang memang mengajak UKM untuk berdialog Yes. dan mendengar apa yang keluhan dari yang usahanya ya. Tapi sebenarnya kita nggak terlalu sering dengar keluhan, tapi lebih sering progresnya. Betul, gitu. progres dan manfaat. Betul. Ya, kita di acara Sarasehan Sibakul. Sibakul. Dan hari ini kita bersama dengan kita kelonon dulu dengan Pak Lurah, J. Pak Lurah Supriyanto SP. Ini Pak Lurahnya dari tadi tuh sibuk terus dan pokoknya kayaknya support banget dengan Betul, UMKM-nya ya Mas. Seneng ya? Dengan acara ini gupuh toh. Oh, kupuh itu Gupuh apa? itu kalau ada tamu tuh wah le mahargya tenanan Oh gitu loh. ya. J. Pak Lurah, kula nuwun. Ini saking sibuknya tahu nggak Pak berapa produknya yang di display? Ayo Pak. 20. 20. Sesuai Apa? dengan jumlah UKM yang datang. Wah, yakin Pak? Saya mau hitung loh. Oh. Iya. Ini dengan contohnya lebih. Oh. Pak pakai mikrofon, Pak. Pakai mikrofon ya, Pak. Iya. Kalau langsung mungkin ya ada 51,5 lah kayaknya gitu. Kok ada setengahnya? Nah, itu yang ada yang belum jadi gimana? Oh. Iya toh. Terus Jadi dihitungnya jangan setengah. Setengah. Ini berarti kalau makanan setengah juga belum jadi berarti ya. Nah, ini ada yang istimewa Mas. Apa ini? Spesial makanan dari sini ya Pak Lurah ya. Betul. Oke. Kalau Mbak yang sudah tinggal di Jogja tidak asing lagi dengan Wingko Susilowati itu, siapa sih yang nggak mengenal Wingko Susilowati? Iya. Itu sudah saya nyuwun sewu, saya pernah bawa ke waktu saya pernah menemani teman saya ke Korea, saya pernah bawa ke Korea. Sampai Itu Korea. Oh ya. Betul. Jadi K-pop pernah makan Wingko ya? Alhamdulillah. Waktu itu belum ada K-pop. Oh. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Lurah. Ternyata Sampai benar-benar Korea ya Mbak. Iya, jadi Hebat ini. apa ya? Benar-benar mempromosikan gitu ya Iya. potensinya. Nah, bersama kita juga sudah hadir wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY. Iya. Ini Mas panggilannya. Lanjut. Masa Bapak, masih muda sekali. Sudah kenal ya Bapak Ibu ya? Ayo Kenal, siapa? ayo. Siapa? Oh, ya. Bisi-bisi lo takut salah. Lirih lo. Iya, Mas Ahmad Baihaqi Rais. Mas Baihaqi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Wah, akhirnya lo ya. Ini Alhamdulillah. seharian kayaknya ke Kulon Progo terus ya? Seharian dan semalaman. Seharian dan Iya. semalaman. Seharian dan semalaman. Pokoknya tiap hari untuk warga insya Allah. Karena ABR itu Ahmad Baihaqi Rais tapi juga ada bersama rakyat. Ya. Jadi selalu bersama-sama dengan konstituen. Ya, insya Allah. Ada bersama rakyat gitu Iya, ya. insya Allah. Oke. Ya, ini Mas Baihaqi kan wakilnya J. ibu-ibu semua ya Mas. Betul. Jadi nanti bisa dengerin apa sih yang teman-teman UMKM ini Betul. hadapi gitu ya. Semoga nanti ada solusinya Lah juga iya. ya. Terus tadi sudah di-spill sama Pak Lurah ini wah terkenal banget Wah, pokoknya kalau lewat. siapa yang tidak kenal? Emang kenal? Yo ini baru mau kenalan. Ya mau kenalan sama Iya. ownernya kan. Tapi kalau produknya pasti udah kenal kan? Sudah kenal ini, sudah wah melalang buana. Korea aja sampai kok. Oh iya? Iya. Pernah ngicipin? Loh, enak loh Mbak. Oh tenane. Enak, uang gratis pas itu. Toh. Apa rasanya ayo? Rasanya ada berbagai varian ya Bu ya. Nah. Kalau
berbagai varian, satu rasa bayar. Nah, iya kan? itu yang paling enak itu. Beliau adalah owner dari Wingko Kelapa Muda Ya. Susilowati Kasidomulyo, tentu saja Ibu Susilowati. Halo Bu, sudah selamat menyapa siang. ibu-ibu kayaknya langsung. Tadi sudah jumpa fan ya Bu ya. Selamat Nah, siang. Selamat Fansnya siang. banyak di sini Bu. Mana? Fansnya banyak, penggemarnya banyak. Penggemarnya Ibu. Insya Allah, mudah-mudahan, Insya Allah. Woi. Doanya saja. Ya. Kalau artis Korea itu kan datang pada minta tanda tangan, tapi ibu-ibu sini tadi beda. Apa, minta minta? cap jempol. Lu kok bisa minta Lah, jempol? Ayo biar lebih SPJ. valid toh ya. Oh. SPJ. Ya kalau gitu daripada minta cap jempol, kita minta untuk diajak ngobrol aja boleh. Betul, siap. Ya, izin ya Pak Lurah, Mas Bayaki, Bu Susi, kita Monggo, ngobrol-ngobrol monggo, dulu monggo. dengan UMKM. Saya mau undang Bu Kristi, ini karena ini udah Monggo. kenal lama sebenarnya kalau sama Bu Kristi. Bu Kristi silakan Monggo, di Bu sini. Kristi. Sama Bu Esi Fatona. Weh, Di sini Mas. Monggo, monggo. Bu Esi yang mana Bu Esi? Iya. Oh ini nama lengkapnya tahu? Apa? Esilah titik-titik di bawah ini. Itu soal itu Nah, ya. nggih. Sini, monggo di Monggo, tengah-tengah monggo, sini. nggih. Sini di. Mas, Nggih. kamu di sebelah sana dong. Oh ya. Nah, biar di Sini, tengah-tengah sini, ini Bu, loh. sini, Bu. Ayo Bu. Nggih. Masing-masing bawa produknya ya. Kalau ini punyanya Bu Kristi. Nggih. Produkmu yang mana Mbak? Diambil salah satu yang jadi kebanggaan. Andalannya. Nah. Oh, sendal. Tapi ini sendalnya tuh istimewa Oh, iya. banget loh Ini ya. sendal produknya jenengan toh? Mirip yang tak bawa pulang pas kemarin habis Jumatan. Itu pun bukan punyamu sendiri Iya, kan? bukan. Nemu di masjid. Lah, bagus loh Oke, Mbak ini. Bagus ya, ada yang beli. Boleh cerita dulu Mbak Esi. Ini produknya rajut ya. Ya, Hanya sepatu atau macem-macem? ada sendal, ada Sendal. sepatu cowok, Hmm. tergantung permintaan. Tergantung Oh. permintaan. Iya. Lah kamu minta apa Mas? Kalau misalnya buat celana dari rajut sini bisa Mbak? Insya Alah Allah susah-susahnya. diusahakan. Terus mau dipakai apa? Ya tak pakai loh. Loh itu ada boneka-boneka juga rajutannya? Ada. Oh, boleh cerita ini sejak kapan memulai ini dan kenapa memilih Rajut. rajut Nggak Awalnya- jadi bisnisnya? Awalnya dari hobi, Hmm. terus ada teman, terus pesan. Temannya jenengan. Ya, temannya Oh, masa pesan. teman Maunya saya? temenmu? Lah iya. Terus akhirnya jadi diproduksi lah karena banyak pesanan. Jadi ini akhirnya- semua by order. Ini PO. Oh iya. Jadi ini pesanan orang nih, nggak bisa Iya. diambil. Ini saya mau beli gitu nggak bisa. Ini karena ini pesanan orang. Iya. Oh. Ini biasanya kalau yang kayak gini pesanan dari Papua. Hah? Oh, dari Papua. Ini kan ciri khas Rasta. Oh, ini ya warna-warni Iya, ini ya. merah, kuning hijau ciri khas Rasta. Rasta, reggae itu. Wow, Iya. iya. Oke, terus ini kalau bikin satu produk sepatu gini sepasang gini tuh berapa lama? Biasa kalau yang udah mahir 3 jam. 3 jam, waduh. Lo kalau Mbak jenengan, Mbak Esi Kalau 1 jam. enggak, Setengah ya. jam. Oh, setengah jam. Saking mahirnya kok ini. Lo ini ada yang bantuin nggak atau sendiri? kalau dulu ada, tapi sekarang kan dalam penjualan sepi, jadinya biasanya dibikin sendiri. Pesanannya juga sedikit. Ini sampai dijual sampai mana kok sampai Papua? Ini mereka tahu dari mana? Itu biasanya lewat Lewat jalan. Online. Oh, lewat online. Yang online ini siapa? teman. Teman. Oh, bukan dirimu, teman yang jualin. Iya. Oh, berarti dia kayak reseller gitu atau gimana? Iya, Oh, sekarang sudah punya berapa reseller? kurang tahu. Oh, kurang tahu kok, bisa nggak tahu. Biasanya yang itu kan PO pesan langsung bikinin kayak gini, kayak jadi gini. mungkin gitu. order Saya dari cuma- adminnya itu loh. Oh, Iya, order dari cuma adminnya. bikin aja. Lah iya. Oke, pinginnya usahanya berkembang seperti apa nih? Misalnya, yuk setahun ke depan pengen apa nih usahanya diapain? Pengen bisa berkembang lagi. Apa bisa seperti apa berkembangnya? Perusahaan mungkin. ekspor. Oh, bisa ekspor. Oke, mimpinya ini bisa sampai Iya. kayak tadi ya, Iya. Wingko-nya bisa sampai Korea iya, gitu ya. iya. Wah, kebayang ini penyanyi K-popnya pakai Pakai ini. sepatu ya. ini. Atau mungkin buat sepatu bola pakai rajut.
nanti dipakai Lionel Messi, wah ibu kondang dadak. Waktu itu Sepatu bola rajutan. Rajutan, Lah kalau nendang gimana? copot. Ya, oke. Nggih, Bu, semoga nanti ini sambil didengar Mas Bayaki ya. Oke. Kalau dari Bu Kristi, nah ini Apa ini, Bu? Bu Kristi ini sebenarnya sudah kenal saya setahun yang lalu lebih ya. Produknya adalah Ini brand kami The Chance, brand produk kami Aloe Bella. Aloe Bella. Ya, kami usaha dari 2019, usaha olahan lidah buaya. Saat itu awal pandemi ya, Jee. 2020. Kemudian dari awalnya cendol lidah buaya, kemudian berkembang menjadi camilan dan minuman serbuk lidah buaya. jadi biasanya kan kalau kita nemu ini jadi Cendol. minuman ya, bentuknya cendol apa pokoknya minuman ya. Ini dibikin jadi serbuk. Minuman serbuk itu yang inovasinya. praktis, jadi bisa diseduh di mana saja, kapan saja. Siap saji itu ya. Siap saji. Tadi juga ada camilan ya. Ada camilan lidah buaya. Oh sebelah sana. Iya, ada inovasinya bentuknya cemilan. Jadi orang mikirnya kalau lidah buayanya itu aja, ini ada 2 inovasi. Iya. Bu Kristi ini kenapa mikirnya ini jadi cemilan, ini jadi serbuk? Biasanya kan lidah buaya yang ngono Betul. wae. Nah, ini beda. Ada camilan, ada 10, ada 11. Ya, nah. Hitung-hitungan itu Mbak. Iya, Mas Pur Camilan memang 10, lucu ya. 11, 12. Iya. Kenapa, Bu? Kami memilih produk yang masa simpannya lebih lama, jadi resikonya lebih sedikit gitu Coach. Ya, ini Sudah ikut kebetulan Cibakul juga? sudah dari 2020. Ya, alhamdulillah kami sudah dapat fasilitas gratis ongkir seluruh Indonesia. Wah luar biasa. Yes. Fasilitas gratis ongkir seluruh Indonesia, ibu-ibu ada yang mau? Mau, oke. Siapa yang mau angkat tangan? Angkat tangan, Bu, ini Mbaknya. Nanti belajar dari Bu Kristi gimana caranya. Boleh. Ya. Kemudian Terus foto produk gratis di Dinas Koperasi DIY. dan dapat gratis apa lagi? Gratis pelatihan-pelatihan setiap Selasa, nggih, KPSP Selasa pagi, kajian bisnis Selasa pagi di Dinas Koperasi juga. Langsung ke sana ya. Langsung ke sana. Ada kelas pagi tiap Selasa. Oke. Kemudian untuk yang sekarang itu ada grup ekspor. Grup ekspor. Ya, di Kulon Progo juga sudah ada. Kemarin Kak Wahyu yang membimbing kami itu untuk pengiriman ke luar negeri, subsidi ongkir juga bisa gratis ongkir kalau memenuhi syarat. Iya. Jadi Seperti itu. free ongkirnya itu tidak cuma di sekitar Kulon Progo, tapi seluruh DIY, seluruh Indonesia, Betul. bahkan bisa ke luar negeri. Jadi akan dilatih nanti ya untuk gimana caranya mengirim ke luar negeri ya. Betul. Oke. Kalau ini sudah sampai Jerman, alhamdulillah. Jerman, waduh. Sudah sampai Jerman, itu yang beli siapa? Kebetulan alumni Jerman, alumni mahasiswa Jerman S2 dan Inopak Institute yang bikin pelatihan-pelatihan di seluruh Indonesia. Nah, itu yang menyalurkan. Sudah beli ini semua. Dia taunya dari mana? Kami pernah mengikuti pelatihan di dinas, kemudian Dikenalkan? produk- ya dikenalkan di sana, dikurasi. Gitu, nggih. Lolos. Lolos dan akhirnya ada yang kebawa ke Jerman. Untuk Oke. produk ini. Untuk yang produk satunya kemarin kurasi di Exporindo. Ih, Lolos juga Bu. belum ada pengumuman tapi sudah masuk di grupnya. Weh. Semoga lolos. Wah, sudah nyicil ayam ada. Nyicil ayam. Satu lagi Bu Kristi lupa lo dapat gratis. Nah, monggo. Tahun kemarin saya temenin itu gratis nggak Bu? Oh gratis ya pelatihan dengan Marta ini. Iya. Cerita dong apa yang didapat dari pelatihan gratis dan pendampingan gratisnya? Banyak sekali ya kami mendapatkan dari manajemen produksi, SDM, kemudian manajemen keuangan. Wah, pokoknya banyak sekali yang kami dapatkan dan alhamdulillah progresnya mulai nampak gitu, terutama untuk karyawan. Jadi baru sekali ini kami mengikuti pelatihan yang melibatkan karyawan. Jadi karyawan merasa dilibatkan ya di manajemen produksi, kemudian dilibatkan di
pemasaran juga. Jadi karyawan tidak hanya fokus ke produksi, tetapi selalu menjaga kualitas dari pengolahan bahan baku sampai ke penyajian Karena siap mungkin tahu kirim. prosesnya ya, Bu. Betul. Ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti seperti SOP yang harus diikuti. Seperti itu. Terima kasih Pak Sumarta. Iya, dan itu nggak cuma pelatihan tapi juga ditemenin. Iya, ya. kunjungan itu Dikunjungi. kunjungan sampai beberapa kali di jangan rumah seneng ya, Bu, produksi. ya. Iya. Saya yang nggak. Saya ya enggak gimana. Ya, seneng lah, pokoknya jalan-jalan dan akhirnya seneng banget bisa ngelihat Bu Kristi terus tumbuh. Nah itu dia ibu-ibu kalau ikut Sibakul itu banyak sekali program yang untuk Betul. membuat kita bisnisnya tumbuh lagi ya. Berkembang pesat. Ya Bu Kristi masih pengen apa nih? Tahun ini proyeksinya, targetnya mau apa bisnisnya? Yang belum. Yang jelas ekspor produk. Ekspor tadi ya. Oke. Nanti berarti sudah ada pendamping juga Tom, ada Mas Wahyu yang Ya, mendampingi, sudah. tinggal diikutin alurnya ya. Betul. Oke, kita berikan apresiasi dulu buat ibu-ibu Tepuk ini yang tangan. hebat. Matur nuwun. Boleh saya kembalikan ke sana ya. Matur nuwun. Monggo. Semoga jadi semangatnya ibu-ibu yang lain. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Ternyata banyak banget nih. Betul, potensinya potensi yang ya, ada di Mbaknya. sini. Boleh dilengkapi Pak Lurah. Ya, sebelumnya terima kasih atas di tempat kelurahan kami mengadakan saresehan Sibakul. Karena kita tahu Sibakul itu cuman ada satu-satunya di Indonesia, itu adanya di Jogja. Betul. Tepuk Boleh tepuk tangan tangan. dong Pak Lurah, hebat nih, tahu Luar banget. biasa ya. Soalnya orang Jakarta tanya, opo toh acara Sibakul ki kok Sibakul? Sibakul ki artinya jualan. Tapi kok ada di koperasi, kok dinasnya ada Sibakul itu apa? Nah, saya sampai bingung. Oh ya udah, saya itu cuman sistem informasi pembinaan koperasi, saya bilang gitu. Itu memang khususnya para pelaku usaha UMKM itu sangat terbantu dengan Sibakul ini. Terus terang saja mungkin kayak Mbak Kris itu tadi kan tadi setelah investigasi mungkin bahwa ini akibat Sibakul beliau bisa ekspor kan itu. Terus yang lainnya juga mungkin Pak Mujimin itu yang itu juga mungkin karena sekarang kan zaman digital loh, semua zaman digital. Kalau cuman promosinya hanya kayak dulu itu mungkin kita sudah ketinggalan zaman. Jadi saya kasih aplaus buat Sibakul Jogja. Tepuk tangan. Karena dengan adanya Sibakul itu terus terang saja UMKM di wilayah kami juga ya bukan sedikit tapi banyak terangkat karena Sibakul itu. Jadi kami punya produk unggulan ya kayak tadi Mbak Esi dengan adanya sepatu itu kan Pak sampai Mas Haki aja bingung.
Pak Lurah lek gawe kepiye? Waduh, nek saya yang buat saya terangkan tadi. Tapi saya buka buat, waduh, susah yang pasti gitu. Tapi ya itu tadi harganya masih ya. Nah, kalau menurut saya dengan handmade seperti itu harga segitu sangat tidak layak. Ini kan sudah harusnya kayak kalau di mobil itu udah Lamborghini ya, Mas Haki. Udah nggak ada yang membuat sepatu kok dari rajutan, itu angel gitu. Nah ini kendalanya kan seperti ini Mbak, kita itu dikena pandemi kan 3 tahun kita usaha yang tadinya berusaha, terus terang saja saya juga termasuk pelaku UMKM, karena ada pandemi usaha ambruk gitu. Nah, alhamdulillah. Pak Lurah usahanya apa Pak Lurah? Ternak ayam. Oh. Ternak ayam itu salah satu UMKM loh. Iya. Jadi UMKM itu ada 7 kriteria gitu. Jadi kan salah satunya saya pelaku usaha menengah, mikro, kecil dan menengah. Saya dulu peternak ayam sekitar 12 tahun, ada pandemi ambruk. Akhirnya yo saya coba-coba daftar lurah malah terpilih. Nah, jadi rezekinya jadi lurah ya. Rezekinya jadi lurah, makanya saya tahu pengalaman saya di UMKM, akhirnya ya saya bagaimana caranya meningkatkan UMKM di wilayah kami lebih terangkat lagi. Tapi ya itu tadi dengan adanya pandemi selama 3 tahun para penggiat pelaku usaha mikro ini memang sangat tergoncang. Itu bukan hanya kita saja, mungkin dunia, bahkan Indonesia aja yang bisa bertahan itu mungkin hanya Indonesia, yang lainnya sudah pada collab gitu ya. Alhamdulillah Indonesia masih bertahan, termasuk UMKM yang ada di Sidomulyo ini juga, apalagi nyuwun sewu Bu Susilowati itu tidak ada istilahnya kena dampak, soalnya ada itu juga terus saja usaha itu karena beliau kan memang sudah masternya lah kalau untuk marketingnya memang sudah oke gitu. Jadi yang nyuwun sewu kayak Pak Mujimin itu juga kan ada dampak itu kan, ada pandemi itu memang dia terguncang juga sih, tapi dengan ketekunnya beliau, tapi ya beliau juga bisa bertahan. Itu Pak Mujimin itu setahu saya itu sudah 20 tahun yang lalu itu sudah mulai usahanya. Sudah mulai usaha itu. Pak Mujimin tuh kalau mungkin yang aslinya mungkin jenengan tahu gedek toh, gedek itu. Dari bambu itu. Dinding dari bambu. Dia paling bagus. Gedeknya itu memang diakui di mana koperasi pusat itu bahwa punya Pak Mujimin produknya lebih bagus dari yang lainnya. Itu memang karya seninya lebih menjiwai, jadi mungkin lebih bagus. Jadi semua produknya dari bambu. Dari bambu, ya? ini termasuk itu kan dari bambu toh itu tempat itu bambu. Kalau Pak Lurah sendiri punya apa program-program apa yang secara rutin untuk UMKM Pak? Begini, atau punya proyeksi apa? Saya begini, saya minta, makanya saya kenapa minta ada saresan ini. Saya punya teman apa toh yang bisa saya manfaatkan itu, ini teman saya harus bisa membantu warga saya bilang gitu. Akhirnya saya berpikir teman saya itu ada di sebelah saya ini. Jadi Mas saya minta ke beliau tuh bagaimana caranya. Saya tanyakan teman-teman, Mas Haki itu komisi apa toh gitu? Komisi D. Wah berarti perekonomian. Oh ya betul ngono ki. Ya, makanya ini saya kan udah kenal sudah sangat lama sekali. Saya tarik, bagaimana Mas Haki ini supaya warga kami itu bisa UMKM-nya terangkat, bisa lebih maju lagi, karena nyuwun sewu dengan adanya pandemi kan kita sekarang ini kan masa peralihan ini. Masa pandemi sudah mulai berlalu, tapi kan pelaku usaha kan masih timik-timik istilahnya. Ya, belum total nih Pak. Belum tuntas. Nah, baru tahun 22 aja kita masih sekarang ini tahun 23 kalau bisa digenjot. Nah tahun 24 mungkin Mas Haki bisa lebih bantu lagi, lebih naik lagi. Tadi gitu. di belakang sudah tanya ke Mas Haki belum? Sudah ini Mas pertanyaan ini. Haki. Sudah dijawab belum Pak?
Insya Allah nanti saya bantu. Gitu. Insya Allah nanti saya bantu. Nanti akan beliau jawab dengan pertanyaan saya tadi. Lah ini kan saya bantu untuk menanyakan jawabannya apa gitu. Nanti kalau kira-kira jawabannya susah, jawab pas Mas ya. Kayak kuis itu loh. Kalau jawabannya susah, pas. Biar gitu. nanti diganti pertanyaan lain gitu loh. Lah enak di masa iki ya nantinya. Nah kalau gitu langsung lempar ke sebelah ya Pak. Boleh, dijawabnya boleh, apa boleh. ya? Siap. Gimana ini Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu ibu-ibu, bapak-bapak ini para pelaku UMKM ini. Sesungguhnya ya bapak-bapak, ibu-ibu inilah pahlawan penggerak roda ekonomi daerah kita. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi tadi mungkin menanggapi langsung ya Mbak Marta, Mas Pur ya. Jadi alhamdulillah. Jadi kami sebenarnya tidak hanya saya tapi seluruh anggota Dewan DPRD DIY dan 55 jumlahnya ini semuanya memiliki kepedulian yang khusus ya dan prioritas terhadap UMKM ini. Karena UMKM ini juga sudah masuk ke RPJMD dan sebagai salah satu yang baru sebagai tulang punggung dari roda perekonomian daerah kita. Nah, jadi kami semua memiliki perhatian khusus terhadap UMKM. Nah, tadi yang ditanyakan ya. Jadi kalau kami dari Dewan ini mendorong dari berbagai sisi, salah satunya misalnya dari segi pokok-pokok pikiran itu. Saya misalnya contohnya ini sudah terjawab sebenarnya, saya dan Pak Lurah, Pak Supriyanto ini sudah melakukan banyak hal ya, kita bekerja sama, salah satunya dari misalnya pokir itu ada fasilitasi PIRT misalnya, atau sertifikasi halal ya, atau juga mungkin pemberian hibah secara sarpras misalnya, yaitu juga luar biasa jumlahnya. Kalau mungkin diagregat dengan DPRD DIY seluruhnya ini mungkin sudah ratusan juta ya. Ini adalah bentuk nyata kepedulian kami terhadap UMKM. Dan di lain itu pun ya kami di DPRD ini juga memiliki fungsi-fungsi lain Mbak, misalnya seperti fungsi-fungsi legislatif kami, fungsi legislasi kami sudah memiliki perda terkait dengan BUMDes misalnya, atau terkait dengan desa destinasi wisata misalnya, dan juga mungkin pengelolaan unit-unit pengelolaan di kawasan desa. Jadi tentu memang kami sangat concern dan sangat perhatian sekali dengan UMKM ini, dan tentu tadi Pak Lurah Sidomulyo sudah mengatakan betapa masifnya potensi yang ada di Sidomulyo ini jika nanti bisa benar-benar dikembangkan lagi ya. Tidak hanya ini yang ada di depan ini, sesungguhnya di Sidomulyo ya Pak Lurah ini juga pertanian itu juga luar biasa ya. Jadi bisa ada agrowisata misalnya ke depan dan sebagainya, dan tentu ini semua insya Allah ya di bawah kepemimpinannya Pak Supriyanto nanti UMKM di Sidomulyo semakin jaya insya Allah ya. Begitu Mbak. Oke, Mas, kalau untuk dukungan yang dari Dewan sendiri itu bentuknya apa saja sih Mas? Ya, kalau nggak salah kan salah satunya kan juga free ongkir itu kan juga karena Dewan menyetujui ya. Benar ya. Jadi ini tadi, jadi tidak hanya sebenarnya yang ini adalah makanya ini semangatnya kebersamaan. Jadi di DPRD itu tidak hanya yang bermitra langsung dengan UMKM, Dinas UMKM atau Dinkop, mungkin hanya Komisi B, tidak seperti itu, tapi seluruhnya ya, karena kami kolektif kolegial, semangatnya kebersamaan. Saya punya duduk di Komisi D juga sama-sama bagaimana kita mendorong ya segala upaya agar mensejahterakan UMKM kita ini. Karena UMKM itu sudah termasuk menjadi tulang punggung dari roda perekonomian yang ada di daerah. Nah tadi banyak tadi Mbak, dari sisi pokir ya kami sudah memberikan fasilitasi bersama dengan mitra kami ya, yaitu Dinkop ya, ada fasilitasi PIRT, ada sertifikasi halal ya, termasuk sekarang ini ya, ini adalah salah satu bentuk ya yang nyata adanya Sarasian Sibakul ini ya, di mana sekarang ini sejujurnya Mbak kalau kita mau lihat kupas tuntas ya, itu permasalahan UMKM luar biasa banyaknya A sampai Z. Tidak mungkin kok dimbroke langsung sekali terus dicari solusinya. Betul. Kami di Dewan juga ngoncengnya satu-satu ya. Jadi tidak ada kok cuman masalahnya cuman PIRT atau sertifikasi halal, tapi masalahnya ini luar biasa. Jadi kita cari yang mana yang prioritas, lalu kita tuntaskan, kita selesaikan masalahnya. Salah satunya sekarang adalah digital literasi. Ini bahasanya kalau sekarang mungkin sudah fardhu ain ini ya. Jadi semuanya harus melek. Karena tidak mungkin Mbak berbeda tadi seperti Pak Lurah sampaikan, sama zaman dulu berbeda. Sekarang kita harus melek digital literasi. Salah satunya inilah hadir secara sehan ya Sibakul ini, agar bapak-bapak, ibu-ibu tadi juga luar biasa yang sudah maju, mungkin sudah
lebih berpengalaman nggih. Nanti teman-teman yang lain ini diajak karena ini juga Sibakul ini sudah menyediakan, tadi saya lihat ada pendaftaran NIB, Betul. ada pendaftaran Sibakul ya dan lain sebagainya. Makanya ini salah satu bentuk ya komitmen kami dari DPRD bersama dengan dinas langsung hadir ya untuk para pelaku UMKM sehingga bisa membantu nantinya UMKM-nya naik kelas. Siap naik kelas toh Bapak-bapak Ibu-ibu? Siap. UMKM Naik kelas. luar biasa. Nggih. Kecuali Keteruan. Mas Pur, Mas. Pripun, Nggak naik kenapa? kelas kemarin. Soalnya Tinggal kelas lah. Nggak naik kelas. Lah, iya. Sekolah maksudnya. lah ya Kemarin soalnya naik nggak? saya nggak naik karena ngombe wedangi gurune itu. loh. Nggak naik karena nggak ada tangga. Nggak ada tangga. Iya. Nilainya Boleh dong tepuk nggak tangan dulu bagus. buat Mas Bayaki. Iya. Luar biasa Jadi nih. tuh real ya, walaupun Mas Bayaki ini yang ngurusin ini secara langsung itu Komisi B, Mas Bayaki ini di Komisi D, tapi tetap ngerti Betul. gitu loh. Ini fasilitasinya. Benar. Tuh tahu ada NIB, halo ngerti nggak Mas kamu Loh, tadi? NIB itu apa? Napa Pak Lurah? Loh, nih. Nomor induk berusaha. Jadi apa maksudnya nomor induk berusaha? Jadi kalau usaha itu harus punya nomor induk. Nah, biar kalau ada nomor induknya itu bisa berusaha. Nah, itu loh. Paham toh? Sampai sini paham toh? Saya ya enggak. Jadi nomor induk itu untuk berusaha. Butuh berusaha. Jadi kalau untuk berusaha tuh butuh nomor, Nomor induk. induk. Induknya yang mana? Yang berusaha tadi. Yang berusaha tadi. Ya. Bulet apa ya? Iya. Jadi betul sekali Mas Bayaki hari ini itu Dinas Koperasi dan UKM DIY itu mengajak juga Mbak Lista dan Mas Panca Oke. di depan sana. Oke. Sudah ada belum ya? Mas Panca, Mbak Lista ada nggak? Nah, itu boleh dong nongol di sini dong di pintu. Coba, ya, coba. ini kan tadi ada beberapa yang udah kenal, ada yang bilang ada Mas Wahyu dan Betul. biar kelihatan di kamera. Ayo Mbak di sini. Coba. Nanti ibu-ibu tinggal kalau mau daftar Sibakul itu menghubungi mereka Ketemu berdua. beliau. Nah. Sudah tampak ya. Oke. Ini Lihat. dia, ini Mbak Lista dan Mas Panca. Mas Panca. Coba wajahnya. Di Udah zoom, kelihatan. di zoom. Nah. Iya, matur nuwun. Jadi seperti tadi sudah disampaikan, Mas Haki tuh udah lihat duluan malahan. Nggak usah repot-repot. Nanti ngisi OSS sendiri ya. OSS itu untuk ngisi NIB-nya tadi ya, online Nanti single dibantu submission. ya. Nah, itu nanti dibantu aja. Tinggal bawa handphonenya, nanti download aplikasinya, Betul. terus bawa KTP itu Nah, aja. itu. Nanti dibantu dapat NIB. Ibu-ibu yang sudah punya NIB siapa aja? Oke. Baru 3.000 kan dari 10.000. 6.000 kok. Oh, 6.000 toh ya. Ya. Mata kita memang sudah agak katarak Lah, ya. Iya, NIB, kemudian tadi disampaikan juga PIRT dan halal. Betul. Siapa yang sudah dapat PIRT, Ibu-ibu? Loh. Siapa yang sebenarnya butuh ada PIRT? Siapa yang nggak tahu PIRT itu apa? Mesti ngaco kabeh lah tenan ora. Ya ini khusus untuk makanan ya. Yang masa simpannya ini lebih dari 7 hari itu Betul. harus punya PIRT. Nah. Kemudian yang sudah punya sertifikasi halal angkat tangan. Kok itu aja ya. ya. Yang pengen, yang baru proses angkat tangan. Siapa yang baru proses? Oh ya lumayan ya. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan ibu-ibu semua ya Betul. dalam usaha dan itu akan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY gitu ya. Oke. Nah ini termasuk yang punya ini Mbak Pia Prasojo. Wah ini. Nah ini sudah ada PRT-nya ya toh. Berarti ini sudah legalitasnya sudah Jogja Mark. Ini Weh. sepertinya yang halal belum ya? Halalnya belum? Oh sudah. Tak cariin di mana ya? Oke. Wah, ini ya. Iya, ini juga kebanggaannya Kulon Progo. Kalau gitu kita tanya-tanya deh sama Bu Susilowati. Saya perasaan kayak ikut pengajiannya Mama Dede. Lah iya nanti jamaah. Bu, walaupun kita semuanya sudah tahu nih, tapi boleh dong cerita ini usahanya ini sejak tahun berapa sih Bu? Prosesnya pripun, Wiko Bu? Susilowati. Sebetulnya panjang sekali ya, tapi tidak perlu saya ceritakan semuanya, nanti saya capek. Wah, saking panjangnya Bu. Dari tahun berapa Bu? Tahun 90, 10 Oktober tahun 90, jadi sudah 33 tahun. 33 tahun. Mas Haki aja belum lahir ya? Baru lahir baru umur 2 tahun ibu sudah merintis usaha. Ya. Terus Tahun itu 90 sampai 94 itu
bukan wirausaha tapi wirawiri ya. Oh, wirawiri. Menawarkan itu. Titip sana titip sini ya di mana ada toko, di mana ada warung, itu nanti saya bawa itu nampan sendiri, itu saya toto sendiri, itu saya titipkan cuma 10 biji waktu dalam merintis ya. 10 biji, nanti kalau habis kan 1 minggu 2 kali, hari Senin sama hari Kamis ya, soalnya terus nanti saya tukar, kalau yang masih saya tukar, nanti kalau yang habis saya tambahi 15, meningkat 20 ya. Terus akhirnya saya mendirikan sendiri pemasaran yang ngontrak-ngontrak, tapi hasil dari tabungan kita 1 bulan cuma 5.000. 1 bulan nabung 5.000 ya, tahun 90. Di BRI belum ada bank lain selain BRI. Itu aja BRI-nya baru ngontrak di depan pabrik es dulu. Berarti sama-sama ngontrak. Iya, sama-sama ngontrak. Jadi tahun 90 itu BRI masih ngontrak di depan pabrik es itu, pengasih itu ya di situ. Saya nabung 5.000, aduh rasanya senang sekali gitu ya. Terus naik 10.000, naik 15.000 sampai mengumpul sekiranya 4 tahun tuh saya bisa ngontrak kios gitu. Jadi saya nggak wirawiri lagi. Soalnya resiko juga ya kalau wirawiri pakai sepeda motor super cup lagi. Waduh. Super cup ya, bayangkan ya Pak. Kalau hujan mantolnya malah buat nutupi wingkonya. Kita kehujanan, panas kepanasan. Ya itulah. Jadi wingkonya selamat, ibunya pilek gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dari tahun 90 sampai sekarang Allah telah memberikan saya kesehatan. Amin. Bu, boleh tahu dulu yang masak siapa kalau Ibu yang masarin wirawiri? Gimana? Yang bikin wingkonya Yang siapa? bikin. Oh, enggak, saya inisiatif saya sendiri. Karena saya itu kan nganggur. Ya, waktu itu Bapak kan jadi pamong. Pamong. Ada. Oh, Pak Lurah sini sebelumnya. Masih ternak pitik dulu. Oh. Tadi kan ternak pitik. Jadi ternyata Pak Lurah di sini ya Bu? Iya, sebelumnya sekdes 30 tahun. Terus lurah 10 tahun. Jadi ini perjuangannya Ibu masak sendiri, dijual sendiri, bahkan door to door bawa kendaraan sendiri itu yang dilakukan. Wirawiri ya. Bu, boleh tahu dulu modalnya berapa, masih inget nggak Bu? Awal-awal Bu. Awal-awal modalnya usaha itu berapa? Modalnya cuma modal sendiri, jadi dari hasil kelapa kita. Kan dulu belum ditebangi ya, itu harganya cuma 30 rupiah 1 butir. Terus ketan, Bapak kan tani ya, karena Pamong tuh tani ya, itu nanam padi sama ketan, terus saya manfaatkan ketannya. Terus gula itu dari pabrik gula kan ada yang bengkoknya Bapak di tebu ya, dikontrak sama pabrik gula. Terus jadi kalau sudah panen mesti dikasih biarpun hanya 5 kilo ya. Itu saya manfaatkan. Terus jadi gini ya, ini ketan, gula, kelapa ada. Apa ya di sini yang belum ada? Di Kulon Progo ini yang belum ada apa? Oh ternyata wingko ya, wingko kan banyak ketan, kelapa sama gula. Nah, itu saya manfaatkan. Padahal saya belum pernah tahu caranya gimana membuat wingko. Akhirnya saya nyoba-nyoba ya, mungkin semua atas petunjuk Allah ya. Allah menunjukkan saya, memberikan jalan saya, sehingga hanya kelapa, ketan dan gula cuman saya aduk-aduk kok bisa jadi makanan gitu ya. Ibu sendiri kan? Aku kok iso ya. Apalagi kamu ya. Terus akhirnya pokoknya saya tekuni. Jadi saya dari tahun 90 sampai sekarang hanya 1 produk saja wingko. Jadi itu Ibu nggak belajar? Saya tekuni. Itu nggak belajar dari orang lain kan? Wingko misalnya kan aslinya lebih banyak orang Semarang misalnya, nggak belajar dari sana Bu? Enggak, saya belum pernah melihat. Otodidak. Dulu belum ada tutorial YouTube ya Bu ya? Ya, belum lah. Lah iya makanya kok bisa itu loh. Karena Kulon Progo belum ada wingko, wah ini suatu lowongan buat saya daripada saya nganggur ya. Akhirnya terus saya coba-coba membuat itu pas hari raya itu saya bikin, karena wah daripada Semarang katanya kalau saya cocok ini, jadi semakin tambah mantap saya. Akhirnya saya
ingin membuat wingko, saya titip-titipkan itu. Bapak artinya ya nggak boleh, tapi saya tetap bukannya kita itu menentang sama suami ya, tapi kita juga mikir, wah saya sebagai ibu rumah tangga, kalau saya tidak punya pegangan hidup bagaimana nanti nasib saya untuk selanjutnya gitu. Karena bapak kan pamong ya, pamong juga ada batasnya ya. Dan nanti kalau seandainya waktu saya ditinggal suami saya, terus bagaimana kalau saya tidak punya pegangan hidup. Jadi saya tetap kuat, biarpun bapak melarang saya tetap kuat. Terus saya, jadi tolong ibu-ibu ya, memang namanya orang usaha itu yang benar tuh yang punya hati, maksudnya keinginan hati yang paling kuat itu biasanya bertahan Bu. Jadi biarpun kita misal kesandung, jatuh, bangun itu kita selalu bisa berdiri sendiri kan, dan kita belajar dari nol. Kalau kita nggak belajar dari nol, kita tidak tahu bagaimana titik kelemahan usaha kita, titik kelemahan produksi kita. Itu yang paling penting Bu. Nah kita harus menekuni bagaimana supaya usaha kita tuh lebih, ya maksudnya lebih digemari. Bukannya saya bilang enak ya nanti wah punyanya sendiri dienak-enakan. Pokoknya yang penting bagaimana supaya konsumen itu lebih senang, lebih menyukai produk kita. Cuman itu saja. Jadi Ibu kalau keluar dari hati sendiri yang paling kuat itu biasanya Ibu pantang mundur, tidak pernah mudah menyerah. Jadi biarpun bagaimanapun yang kita hadapi, yang sepahit apapun, biasanya kita selalu maju terus, tidak mau mundur. Ya itu. Jadi tolong ibu-ibu, tapi ya gitu, seandainya ibu membutuhkan modal, itu juga ibu harus hati-hati, jangan langsung wah hutang sana. Kita harus mikir dulu, kita itu keuntungan kita berapa satu bulan. Nah, terus seandainya paling minim, jangan yang tertinggi, yang paling minim. Seandainya 1.000 umpamanya ya, berarti kita kalau hutang jangan lebih dari 1.000 ngangsurnya. Kalau bisa 500. Jadi yang 500 itu untuk persiapan bila mana namanya orang usaha itu seperti roda berputar Bu. Jadi kadang di bawah, kadang di atas. Jadi kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame. Nah, kalau seandainya pas sepi, nah kita kan masih banyak modal di situ. Jadi kalau seandainya ibu kalau enggak terpaksa sekali jangan sampai hutang. Jadi bagaimanapun usaha kita tetap berjalan dengan uang kita sendiri. Makanya ibu kalau usaha jangan kalau sudah ramai terus beli perhiasan, beli baju yang mewah-mewah, terus harus pakai mobil. Aduh, itu pengeluaran yang tidak ada manfaatnya. Kita pakai sepeda motor aja sudah bisa merantasi. Kenapa kita harus pakai mobil? Biayanya lebih mahal. Terus kalau saatnya kita sudah cukup, sudah bisa berjalan, kenapa kita harus hutang? Jangan menggampangkan hutang ya Bu ya. Jadi kalau memang terpaksa, seandainya kita ingin lebih maju, wah ini saya harus mengepak dengan kemasan yang lebih bagus, tapi saya tidak punya uang, seandainya tabungan saya, wah jangan sampai kita ambil. Ya coba kita satu hari 1.000, berarti kita hutang untuk mengangsurnya 500 saja. Satu bulan itu umpamanya loh Bu ya. Jadi seandainya 10.000 ya, kalau hutang ngangsurnya satu bulan 5.000 aja. Jangan dibuat ngangsur hutang semua. Nah nanti kalau pas kita sepi bingung ibu-ibu. Jadi tolong ya Bu ya. Dulu saya itu di koperasi Bu. Jadi waktu saya usaha masih berapa tahun itu masih sepeda motoran Bu, masih ngontrak-ngontrak juga. Sama koperasi saya diundang Bu Susawati ke kantor koperasi, ada dari Peruri ya, Peruri, terus menawarkan hutang kredit lunak ya, khusus untuk kita ini. Jadi saya sama ibu ini sama, saya bukan seorang pengusaha, saya juga hanya pengrajin seperti ibu-ibu ya. Jadi waktu itu sama Peruri ditawarkan 20 juta, saya enggak berani, saya 10 saja, ini aja bismillah. Baru pertama kali ini saya mencoba hutang, soalnya saya masih butuh ya seperti kios itu daripada ngontrakan, ada orang jual tanah ya, kita punya tabungan, akhirnya terus ditawarin sama
koperasi untuk pinjam kredit lunak dari Peruri, terus langsung saya terima. Tapi saya tidak berani 20 juta, 10 saja Pak. Saya takutnya kalau nggak bisa ngangsur, waduh, itu aja saya sudah deg-degan. Bu Susi, mohon maaf. Ya. Ini gimana caranya Ibu bisa belajar? Ini harus disiplin nih soal uang nih. Ya. Ini Biasanya uang kalau usaha. Kita usaha sendiri tuh uang usaha itu bisa untuk macam-macam tuh alokasinya. Iya, Anak Bu. jajan ngambil situ, sumbangan situ, Iya. tilik uang loro situ. Iya. Jadi nanti kita belajar lebih banyak lagi ya dari Bu Susi ya. Oke. Gimana caranya supaya disiplin? Karena ini namanya salah satunya adalah literasi keuangan. Itu salah satu basicnya, Kunci, ya. pondasinya, kuncinya kalau kita berusaha. Oke, tetap di Sarasehan Si Bakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan gue apa aja tuh? Lingguse dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung. Ya mengko daganganmu ki digitalke. Tapi sing tuku ramang daganganmu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Wah, apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas toh, ada Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Ya, kalau tadi kita sudah belajar ya dari Bu Susi ya, Bu Susilawati ya. Sekarang kita mau kenalin tamu istimewa kita juga. Ini Mbak Marta? Masa nggak kenal? Loh. Ini warga Kulon Progo kenal nggak? Yang di dekatnya Pak Mas Haki, kenal? Kenal. Sinten? Ayo. Sudah ganti kulit katanya. Mendengar kemarin Pak PJ Bupati Laras Selatan. Iya. Dan hari ini beliau kembali lagi menjadi asisten pembangunan Setda DIY. Boleh tepuk tangan dong buat Pak untuk beliau. Trisaktiana. Aduh. Pak Nyosewu ada mikrofon di sebelahnya. Nah, monggo disapa dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga Kulon Progo dan semua yang melihat nanti rekaman, TikTokan dan sebagainya. Iya. Ini luar biasa, kita terus-menerus mendorong UKM Kulon Progo supaya lebih giat lagi dan lebih siap untuk bersanding di kancah lokal, regional maupun global. Demikian Mbak. Iya, ini apalagi ibu-ibu lagi loh Pak yang juara-juara UMKM ya. Iya, dan kalau di sini juga sudah beberapa ini ekspor Pak. Betul, ada yang sampai Korea. Ada persiapan ekspor, ada yang sampai Korea ya.
Terus tadi mana? Singapura, Malaysia tadi. Oh iya. Tapi aku mau tebak-tebakan sama Pak mantan PJ lah. Monggo. Menika Pak Perso mboten lah kan harusnya Perso. Napa niki Pak kinten-kinten. Tapi tulisannya ditutupi. Oh iya. Kenapa Pak? Ayo. Perasaan saya ini dawet sambel. Tepuk tangan dong. Biasanya kalau dawet itu kan manis. Iya. Lah ini ada pedes-pedesnya. Luar biasa kreasi kita. Bisa tabrak rasa. Karena ada tabrak warna. Ini tabrak rasa. Tabrak rasa ya. Biasanya rasanya dawet itu manis, ini pedes. Sehingga ini kayak mam soto apa mam dawet gitu. Seperti itu. Dan sama-sama ada togenya ya Pak. Iya. Boleh tepuk tangan lagi dong buat Pak Tri Saktiana. Aku tuh tadi berpikir Pak Tri itu udah setahun di sini ngerti nggak? Iya, jangan-jangan kelewat nggak ngerti ada dawet sambal. Ternyata tetap ngerti loh beliau ya, hebat nih. Baik, tadi sempat berhenti di Bu Susi. Sebenarnya pada saat kita nanti mendaftar Sibakul itu ada fasilitasi training ya. Nanti biar Pak Tri Saktiana ini walaupun beliau asisten, tapi beliau ini sangat juga menguasai apa yang disampaikan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY karena beliau dulu juga mantan kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Nah ini kan fasilitasi banyak. Tadi kan soal literasi keuangan Pak Tri. Ini kan biasanya belum. Ibu-ibu yang sudah mencatat keuangannya siapa? Coba. Yang tadi disampaikan Bu Susi itu kayak seperti Bu Susi tadi ya. Wah ini yang udah sekolah udah mencatat. Yang belum sekolah biasanya dicatat di mana Bu? Nggak dicatat. Masuk dompet aja, masuk keluar gitu ya. Pokoknya disesel ke dompet sesuai metu. Baru gue yang reproduksi, goleki duitnya rano, baru gue nyumbang. Nah nanti di Sibakul itu ada banyak sekali pelatihan yang untuk menambah kemampuan kita. Pak Tri mungkin langsung menyampaikan. Ini Dinas Koperasi UKM DIY ini punya Sibakul ini untuk apa saja Pak? Ya, jadi Sibakul ini adalah sebuah program yang didedikasikan oleh Dinas Koperasi UKM DIY bagi koperasi maupun UMKM. Dan tentu pertama kali ketika kita ingin bergabung dengan Sibakul, nanti di luar itu ada mbak-mbak dan mas-mas yang siap membantu meregister mempunyai NIB, nomor induk berusaha. Jadi NIB itu semacam NIK-nya pengusaha. Jadi wajib semua penduduk itu punya NIK. Nah, semua pengusaha juga harus punya NIB. Nah, dengan NIB tercatat sebagai pengusaha Indonesia ini juga nanti kemudian tercatat sebagai bagian dari Sibakul. Nah, kemudian Sibakul pertama kali tentu akan memperoleh informasi usahanya apa, di mana, omsetnya seperti apa, pemasarannya seperti apa, masalah keuangannya seperti apa. Itu dipetakan, kemudian muncul semacam grafik seperti jaring laba-laba itu. Keuangannya seperti apa, produksinya seperti apa, pemasaran seperti apa, kemampuan digitalisasi seperti apa, seperti jaring laba-laba. Nah, itu ibarat jaring yang bisa menangkap rezeki kita. Semakin jaringnya lebar, semakin rezekinya lebar. Nah, setiap unit UKM tentu mempunyai masalah yang berbeda-beda. Nah, kemarin ketika kita awal-awalnya Sibakul, itu ketika COVID, ada beberapa ribu yang kita berikan semacam kuis ataupun pertanyaan. Masalahnya apa toh? Nah, ini kok Mas Bayaki, sebagian besar itu masalahnya di pemasaran. Lebih dari 50% itu masalahnya di pemasaran. Sedangkan yang punya masalah soal modal keuangan itu kurang dari 15%. Jadi kalau ada pengusaha yang kemudian masalahnya nopo modal madul, biasanya duduk pengusaha tenanan malah. Pengusaha yang sungguhan biasanya menyebut masalahnya itu di pemasaran atau mencari pembeli atau mencari bahan baku, itu biasanya pengusaha sungguhan. Tapi kalau modal itu biasanya bukan pengusaha sungguhan. Leres nggih Bu Susi nggih. Karena begitu ada pasar itu beres kok.
keuangan dan untuk Kulon Progo itu adalah KRISKU, Kredit Istimewa Kulon Progo. Ini khusus untuk warga Kulon Progo. Yang tidak punya KTP Kulon Progo nggak boleh mengakses KRISKU. Ini maksimal 25 juta dalam waktu 3 tahun, ada subsidi bunga. Jadi dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, ya, KRISKU. Ini bunganya sekitar 3%, jauh di bawah KUR. Ini bisa dimanfaatkan. Tapi sekali lagi yang kemudian mengakses KRISKU ini wajib dipergunakan untuk mendorong usahanya. Ampun kemudian dibelikan motor, beli mobil, tidak seperti itu. Untuk mendorong usahanya. Monggo untuk yang betul-betul memiliki masalah permodalan, kita pun di Kulon Progo ini saya khusus memberikan KRISKU. Selain juga di DIY ada KUR khusus yang diberikan melalui Bank BPD DIY. Kok malah kayak iklan bank loh. Yang di sana namanya PD ya Pak ya. Ini lengkap kok kayaknya. Ini Pak Tri ini juga asisten ya Dinas Koperasi UKM DIY paham sampai bank juga. Untungnya bukan bank pelecet ya Pak ya. Jadi kalau dapat permodalan itu digunakan sebagaimana mestinya. Untuk dana permodalan malah gue keramik teras. Nah, itu kamu kemarin. Nah, iya. Habis itu bilang keramik kurang kurang ya. Iya ya. Jawabannya tuh Mbak. Jadi apa yang disampaikan Bu Susi tadi, walaupun Pak Tri itu belum hadir, itu ternyata terkoneksi, relate. Iya. Ini kan pinter tuh berarti dua-duanya hebat ya, bisa membaca pikiran. Batinnya nyambung nih kayaknya. Iya, chemistry-nya dapat. Koneksinya lancar. Betul ya. Kris ini lancar koneksinya. Lancar. Utangnya ya nggak lancar. Nyaurnya. Oh, nyaurnya ya. Tadi yang disampaikan Bu Susi sama apa? Jadi modal itu bukan yang utama karena Bu Susi tadi juga saya tanya modalnya itu karena di rumah itu ada kelapa. Kok ada gula karena punya tanaman tebu, satunya punya ketan karena bapak itu pamong gitu. Akhirnya jadilah produk. Jadi siapa bilang ketika kita mau usaha itu modal yang pertama. Ya. Nanti kata Pak Tri modal madul. Uang itu nggak penting tapi pokok. Wah, podo wae kalau itu ya. Tapi yang jelas tadi juga disampaikan Pak Tri bahwa fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UKM DIY ini satu-satunya di DIY. Pak Lurah ini juga pinter Pak. Tahu loh ini si bakul itu seperti apa ya. Kayaknya karena pinter semuanya lulus ini ya Mas. Kumlot. Oh kumlot ya. Baik Bu, ibu-ibu ini yang punya persoalan di seputar pemasaran coba angkat tangan dulu. Siapa? Oh hampir semua ya. Kalau persoalnya di bahan baku. Siapa bahan baku? Orang ini Bu Kristi menanam sendiri kok. Bahan bakunya apa? Oh manik-manik payet. Oh ini buat kebaya ya. Oh ini harus impor ya. Oh ya. Terus yang persoalannya adalah sumber daya manusia kurang tenaga kerja, nyari susah, angkat tangan. Yang persoalannya pasangan, bukan ya. Bukan loh, kadang-kadang usaha lo tadi lo Bu Susi itu lo harus atau izin mungkin pasangan. Sudah berusaha atau badine akeh bingung le ngecake. Nah, sinten? Kamu pasti mau mendekati. Lah iya, kur kan tadi tak go nyaur kur tadi loh. Oh, tadi mumpung ini di tim ini. Maksudnya yang kelebihan itu boleh diberikan kan. Tak bantu menata keuangan untuk nyaur kurmu. Ayo. Iya. Oke, tapi masalah itu ternyata ya dihadapi oleh banyak UKM ya. Betul. Maka itulah juga Dinas Koperasi dan UKM DIY itu hadir. Jadi sistem pendataan dari pelaku UMKM itu ada di si bakul itu. Baik, kalau gitu kata kuncinya closing statementnya kembali kepada Mas Haki, Mas Bayaki. Gimana ini sebaiknya biar Pak Lurah ini lari kencang. Ini Pak Tri Saktiana sudah mensupport melalui Pemda DIY dan pengusaha yang hebat di ujung sana sudah menunjukkan kehebatannya. Iya, jelas ini memang ada sinergitas nih. Jadi alhamdulillah ya kami selaku DPRD DIY salah satu fungsinya adalah tentu memberikan arahan dan juga bahkan instruksi kepada pemerintah daerah untuk menuangkan program-program distributif UMKM ini kepada desa juga, yang mana
saya sebenarnya sudah tahu dan mengenal Pak Tri Saktiana ini, tapi kalau mungkin tidak sebaliknya, mungkin Pak Tri Saktiana tidak mengenal saya ya, belum mengenal saya ya, karena memang beliau memang sudah malang melintang. Tapi saya yakin dan kami pasti sejalan ya di DPRD dan juga Pak Tri Saktiana yang sekarang juga sebagai asisten sekda di bagian pembangunan perekonomian, kami bahwa meyakini sekali kami sejalan bahwa yang namanya pembangunan perekonomian yang hakiki itu sejatinya itu memang dari akarnya yaitu desa ya, yaitu dengan juga kelurahan ya. Jadi kalau desa ini insya Allah ekonominya maju, daerah itu insya Allah maju. Tapi belum tentu sebaliknya. Kalau kota maju ya bisa jadi karena di sana ada perhotelan, ada restoran, ada ya macam-macam lah, ada mall gitu ya. Jadi kami benar-benar ingin memajukan ya. Dari ekonomi itu, pembangunan ekonomi itu memang dari desa. Insya Allah kalau dari desa itu tumbuhnya ekonomi itu tidak hanya tumbuh, tapi tumbuh merata. Ya, kalau tumbuh toh nggak enak Mbak ya toh. Rambut aja cuma tumbuh sebelah nggak enak ya. Jadi harus tumbuh merata. Nah yang kedua, kalau sedikit tadi ya menanggapi dari Pak Tri Saktiana itu luar biasa ya, si bakul ini ada itu tentu ya tadi untuk mengakomodir ya pemasaran, karena zaman sekarang ini yang namanya pemasaran memang masalah yang benar-benar luar biasa. Kita harus punya yang namanya modal yang lain yaitu kreativitas dan inovasi. Jadi tidak hanya masalah modal madul yang tadi ya, tapi ini modal kreativitas dan inovasi. Ya, karena sekarang kita sudah di era revolusi industri 4.0, wah apa ya Mas. Tapi intinya adalah teknologi itu sudah tidak bisa dibendung ya. Jadi sekarang itu memang berbeda Mbak Marta. Kalau dulu itu mungkin yang ada 4P, product, promotion, placement ya, pricing gitu ya. Sekarang ini ada P lagi yang lain dan penting ini yaitu viral ya. Jadi harus viral ya, harus viral ya. Jadi ada misalnya katakanlah UMKM yang mungkin punya dawet gitu, ada itu dawet soringin misalnya contohnya, itu janjane dawetnya biasa saja Mbak. Tapi sing dodol luwih ganteng saka aku Mbak. Jadi diviralkan gitu di sosial media sehingga jadi ramai sekali ya. Jadi ini P ya, ini P yang salah satunya itu viral nih ya, viral ini juga butuh. Tapi yang kedua yang lebih penting juga ada positioning atau pembeda. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga pelaku UMKM delalah ya. Jadi saya juga punya warung kopi kecil-kecilan begitu. Saya merasakan sekali bahwa memang kita membutuhkan positioning atau pembeda dari produk lainnya ya. Jadi misalnya ini Bu Susilowati ya sudah ada wingkonya ini yang luar biasa, mungkin besok bikin tadi yang tabrak rasa gitu Pak ya. Yang wingko pedes, nah ini belum ada, nah itu mungkin bisa dicoba dan sebagainya. Nah ini moga-moga yang jelas bagi kami, saya meyakini sekali insya Allah dengan hadirnya tadi ya pemerintah daerah, juga dengan DPRD dan juga dari kelurahan, insya Allah UMKM itu bisa naik kelas. Insya Allah kalau sudah tujuannya mencari ridha Allah, insya Allah pasti berkah, kalau sudah berkah insya Allah naik kelas. Mungkin begitu Mbak closing statement saya, matur nuwun. Boleh saya usul Mas? Wingko pedesnya itu tinggal wingko saya jajarkan sama saya, mulut saya. Kalau lah iya, kalau enggak wingko rasa pace. Wah, gue enak banget loh nggih. Wis tahu. Ya urun. Kan inovasi toh, Mbak. Inovasi kok yo rasa pace loh ya. Kalau gitu gongnya ini sama Pak Tri ini biasanya ada kalimat yang sangat membekas di hati. Monggo Pak Tri. Bukan kalimat, tapi satu kata saja pesannya, serawung. 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 Maksudnya itu sumber rezeki UKM itu harus serawung. Serawung. Dan tambah pinter, tambah rezeki nih. Kalau kita bisa serawung dengan sesama pelaku UKM, apalagi lebih luas, lintas desa, lintas kapanewon, lintas kabupaten, lintas provinsi, medianya sudah ada. Ya lewat si bakul itu. Cara serawung yang gampang bagi UKM-UKM di Kulon Progo dengan UKM semuanya di DIY lewat Sibakul. Serawung kita fasilitasi. Dan nanti ketika sudah serawung saling kenal, itu ibarat kalau jenengan zaman biyen itu nutu nggih Bu nggih. Nutu pakai alu itu nggih Pak. Nutu beras. Anjing. Lah yang bikin beras itu putih bukan karena alunya yang menumbuk, tapi pergesekan antar beras dan beras. Sehingga yang membuat UKM kita berkilo, itu bukan pembinaannya dari dinas koperasi. Dinas koperasi itu ibarat alunya. Tapi pergesekan antara UKM dengan UKM yang lain, saling serawung tadi. Mudah-mudahan rezeki kita juga berkilau dengan saling serawung antar UKM. Gitu.
Super luar biasa ya. Kayak aku baru tahu loh kalau itu yang berkilo itu justru berasnya. Lah itu makanya itu tadi kan seperti lagu toh. Apa? Sing wedok dasteran, sing lanang serawungan gitu loh. Sarungan. Alah beda tipis. Mbok kita bergesaan biar berkilo gitu ya Mas. Gimana? Ayo remuk saya. Tapi super sekali ya ibu-ibu ya. Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber kita yang istimewa sekali. Pak Lurah, tetap terus perjuangkan Pak. Siap. Iya, pokoknya salut pengetahuannya juga banyak sekali soal UKM. Siap. Modal utamanya. Tinggal towel sebelahnya. Iya toh. Nanti tinggal kalau belum nengok-nengok Pak, panggil kita boleh Pak. Kasih kode Pak. Kasih kode. Keras, iya, Mas Bayaki, matur nuwun. Terima kasih semuanya. Insya Allah semangat selalu untuk UMKM semakin naik kelas, insya Allah. Wes, Pak Tri Saktiana selalu, iya dan supernya, iya. Dan Bu Susilowati, Bu, saya tuh udah lama banget loh, batin. Kalau lewat-lewat gini nih yang punya orangnya kayak apa sih? Nah kalau lewat Sentolo itu kan gede banget tuh Susilowati itu ya. Akhirnya hari ini kesampaian ketemu dengan Ibu. Sehat selalu Bu, terima kasih motivasi dan semangatnya. Betul ya Ibu? Tambah semangat ya hari ini ya. Rapopo nek meng ketemu halangan siji, tantangan siji gitu. Tetap semangat. Hadapi. Coba semangati gimana? Coba semangatnya masih ingat enggak? UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Tepuk dan kita tangan. juga semuanya istimewa. Akhirnya saya Marta Sasongko. Saya Persegi Panjang dari Dinas Koperasi dan UKM DIY dan Sarasehan Sibakulnya. Kita akan terus menjadi semangat bagi UMKM di seluruh DIY. Baik, kita ketemu lagi di Sarasehan Sibakul edisi berikutnya. Dan kita sambut, tadi sudah ya? Sudah tarian ya? Nah, sudah yang kamu aja yang nari deh. Saya nari rapi misalnya. Nari rapi. Sampai ketemu lagi. Semangat terus.